Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rohbah dengan NIM 2014050027. Nah, di sini saya akan menghafal surah Al-Baqarah ayat 225 atau lebih dikenal dengan ayat kursi. Nah, setelah itu nanti saya juga akan menerjemahkannya per kata atau potongan-potongan ayatnya, dan juga setelah itu juga saya nanti akan menafsirkan tafsiran daripada ayat kursi ini. Baiklah, langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menerjemahkan daripada ayat kursi ini, di mana Allahu la ilaha illa huwa, di mana artinya Allah itu tiada Tuhan baginya selain Allah. Tiada Tuhan yang wajib kita sembah itu selain Allah. Al-Hayyul Al-Qayyum, yang maha hidup dan yang maha berdiri dengan sendirinya. Kemudian la ta'khudhuhu sinatu, tidak ada baginya Allah itu ngantuk, wala naum, dan tidak ada baginya Allah itu tidur. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma fis samawati, artinya apa saja yang ada di bumi, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di ma fis samawati, apa saja yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi, ma itu adalah milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Man dzalladzi, siapakah atau tidak ada yang akan memberi syafaat, tidak ada seorang pun yang akan memberi syafaat indahu illa biizni, di sisinya, terkecuali karena izinnya Allah. Ya'lamu ma baina aydihim, artinya Allah mengetahui apa saja di hadapan mereka manusia ataupun di hadapan mereka makhluk Allah, wa ma khalfahum, dan apa saja yang ada di belakang mereka makhluk Allah. Wala yuhituna bi syai'in, dan tidak mereka ketahui dan tidak mereka ketuai segala sesuatu min ilmihi, daripada ilmunya Allah, illa bima sya'i, terkecuali dengan kehendaknya Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, dan kursi itu atau kekuasaannya Allah itu meliputi langit dan bumi. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, dan tidak ada berat, dan tidak ada ianya Allah itu berat di atas memelihara keduanya. Apa itu keduanya? Langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan dianya Allah itu maha tinggi. Wa huwa aliyul azim, aliyul azim, aliyul maha tinggi, al azim maha besar atau maha agung. Nah, setelah kita mengetahui tafsiran daripada setelah kita mengetahui terjemahan perpotongan kata daripada ayat kursi ini, nah sekarang kita akan menjelaskan tentang tafsiran. Kita harus mengetahui tentang tafsiran daripada ayat kursi ini. Apa sih tafsiran daripada ayat kursi ini? Langsung saja. Baik, setelah kita mengetahui potongan terjemahan dari potongan-potongan kata ayat kursi. Nah, di sini kita akan mengetahui juga apa sih tafsiran daripada ayat kursi ini. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama, di mana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya di sini tidak ada Allah itu tidak ada selain Allah. Yang di mana Allah itu yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya.
Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hanya Dia yang berhak untuk kita sembah, di mana Allah itu yang Maha Hidup, Maha Kekal, Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu yang Maha Hidup, Al-Qayyum yang Maha berdiri dengan sendirinya, dan memiliki semua makna kehidupan yang sempurna. Kemudian Allah itu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu tidak pernah mengantuk. Tidak seperti manusia yang mengantuk, tidur, lupa dan sebagainya. Sebab kenapa Allah itu tidak pernah tidur? Kenapa Allah itu tidak pernah mengantuk? Karena jika Allah tidur dan Allah mengantuk, itu merupakan sifat kekurangannya Allah, yang membuat Allah tidak mampu mengurus makhluknya. Nah, disinilah kita dapat mengetahui bahwa Allah itu tidak mengantuk dan Allah juga tidak tidur. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya Allah itu apa yang ada di langit dan apa-apa saja yang ada di bumi. Itu miliknya. Yang dimaksud di sini ialah miliknya Allah. Semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit itu miliknya Allah. Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi, Allah yang menciptakan semua yang ada di langit, Allah yang memelihara semua yang ada di langit, Allah yang memelihara semua yang ada di bumi. Semua itu miliknya Allah dan terjalankan karena kehendaknya Allah. Kemudian man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Tidak ada yang memberi syafaat, pertolongan di sisinya tanpa izinnya Allah. Sedemikian perkasanya Allah dan kuasanya Allah, sehingga berbicara kita di hadapannya Allah pun kita harus memperoleh restunya Allah. Bahkan apa saja yang disampaikan, apa saja yang akan kita sampaikan itu harus sesuatu yang benar, dan apa saja yang kita ketahui. Dan Allah itu, kita lanjut ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, di mana itu Allah mengetahui apa saja yang di hadapan kita semua, apa saja yang ada di belakang kita semua, baik itu masa depan, Allah itu sudah diketahui oleh Allah apa-apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kemudian Allah juga Allah itu Maha mengetahui apa-apa yang terjadi sebelum adanya kita. Disinilah maksud di mana Allah itu Maha mengetahui. Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, baik yang berkaitan dengan masa kini, seperti yang saya katakan tadi, baik yang berkaitan dengan masa kini, masa lampau, atau masa depan. Dan mereka, kita semua atau makhluknya Allah, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'i. Dan mereka kita tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki untuk kita ketahui dengan memperlihatkan dan memberitahukannya. Jadi kita semua makhluknya Allah itu tidak mengetahui tentang ilmunya Allah kecuali Allah kehendaki kita untuk mengetahui. Seperti misalnya tentang apa saja yang Allah kehendaki dengan cara, kalau sekarang itu perantaraannya guru. Kalau pada masa lampau, pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Begitulah. Itu atas dasar apa? Atas dasar Allah mengizinkan, Allah menghendaki semuanya itu datang ke kita, hambanya Allah. Kemudian wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Di mana kursinya Allah, apa itu maksudnya kursi? Itu kekuasaannya Allah itu meliputi langit dan bumi. Itulah bukti luasnya kekuasaan Allah. Tapi atas dasar apa? Atas dasar luasnya kekuasaan Allah, langit dan bumi, Allah tidak pernah letih. Allah tidak merasa berat. Di mana di sini dikatakan wala yaudu hifdhuhuma. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, itu menghandle semua yang ada di langit dan di bumi, itu Allah tidak merasa berat. Allah sedikit pun tidak merasa kesulitan memelihara apa saja atau mengatur apa saja yang ada di langit dan di bumi. Apa saja yang Allah ciptakan, apa saja yang Allah yang Allah ciptakan di langit dan bumi, itu Allah tidak merasa berat dalam menghandle atau dalam mengatur segala sesuatu yang terjadi di bumi dan di langit. Nah, kemudian
Wa huwal aliyyul adzim. Nah, di sini akhirnya kita mengatakan bahwa Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Besar. Dengan segala keagungan dan kekuasaan inilah kandungan daripada ayat kursi, di mana di sini dikatakan bahwa Allah itu tiada Tuhan selain Allah. Allah tidak tidur, Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Kemudian apa saja yang ada di bumi dan di langit itu adalah milik Allah. Kemudian di sini juga dikatakan tidak ada apapun, tidak ada siapapun dapat memberikan syafaat terkecuali dengan izinnya Allah. Kemudian Allah juga mengetahui apa saja yang ada di antara kita semua, baik di depan kita maupun di belakang kita. Apa itu maksudnya di depan dan di belakang? Allah mengetahui apa saja yang terjadi di depan kita, di masa depan kita. Allah telah mengetahui apa-apa saja takdir, semua kelakuan apa saja, perbuatan apa saja, atau kejadian apa saja yang akan terjadi di masa depan, itu Allah sudah ketahui. Kemudian begitu juga dengan yang masa lalu, masa lampau, Allah juga ketahui segalanya. Wa ma khalfahum wa la yuhitu bi syai'in, seperti tadi, di mana mereka tidak mengetahui, kita tidak mengetahui sesuatu tanpa kehendaknya Allah. Kita tidak mengetahui, kita juga tidak mengetahui ilmu, segala sesuatu ilmu pengetahuan tanpa kehendaknya Allah juga. Dan di sini juga ditegaskan bahwa kekuasaannya Allah itu meliputi langit dan bumi, di mana Allah memiliki kuasa di atas segala sesuatu yang Allah ciptakan. Dan begitu luasnya kekuasaan Allah, Allah juga tidak merasa lelah, Allah tidak merasa letih, Allah tidak merasa kewalahan dalam mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi, yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Begitulah maha tingginya Allah, begitu maha besarnya Allah. Inilah kandungan daripada ayat kursi. Baik, sekian saja dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.